Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, hari buat Tuhan. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Aduh Kak Wiwit, kebanyakan sih pada bilangnya semangat dan sukacita. Tapi ada juga loh adik-adik yang bilang sedih, bosen. Kira-kira kenapa ya Kak? Mungkin karena masih harus terus tetap tinggal di rumah kali ya Kak Priska? Oh iya Kak, kan sekarang masih dalam PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Karena di daerah kita banyak sekali yang terinfeksi virus corona Kak Wiwit. Benar sekali adik-adik, jadi nggak cuma adik-adik aja yang harus tetap tinggal di rumah dan nggak boleh kemana-mana. Bapak, ibu, kakak juga dianjurkan untuk beraktivitas di rumah seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Nah kalau adik-adik sekarang nih Kak Priska bersekolah minggu dari rumah. Betul sekali Kak, semua itu agar virus corona segera teratasi dan keadaan pulih kembali seperti semula. Kak Priska, bagaimana kalau sekarang kita berdoa supaya virus corona segera teratasi dan juga doa pembuka untuk sekolah minggu kali ini Kak? Oke Kak Wiwit. Kak Priska yang pimpin doa ya? Mau nggak ya? Mau Kak Priska, ayolah. Oke Kak Wiwit, Kak Priska yang pimpin doa ya. Oke, mari kita berdoa ya adik-adik. Tangan dilipat, mata dipejamkan, dan mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Walaupun kami dalam keadaan pembatasan sosial berskala besar, kami masih bisa sekolah minggu. Ayah dan ibu kami, kakak kami masih bisa ikut kebaktian minggu. Semua itu karena berkat dan kasih-Mu. Berkatilah agar orang sakit disembuhkan dan virus corona segera teratasi. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Priska sudah memimpin doa pembuka untuk sekolah minggu hari ini. Sama-sama Kak Wiwit. Nah adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu kita mau puji nama Tuhan terlebih dulu.
Sambil berdiri ya adik-adik, supaya yang tadi sedih dan bosen bisa kembali semangat dan sukacita. Ayo berdiri. Iya, ayo berdiri adik-adik. Kita mau memujikan nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Wow, kita berubah Kak Priska. Tidak berubah Kak Wiwit, kita hanya memakai mahkota bunga dan membawa Alkitab. Oh, itu berarti saatnya kita membaca Alkitab ya Kak Priska. Adik-adik juga membaca Alkitab yang sudah disiapkan sebelum sekolah minggu tadi ya. Benar sekali Kak Wiwit. Kita mau baca Alkitab bersama-sama dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ulangi Kak Priska, berapa tadi ayatnya? Aku belum ketemu nih. Oke, Kak Priska ulangi ya. Dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Oh, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Aku sudah ketemu nih. Adik-adik di rumah bagaimana? Sudah ketemu juga? Oke, kalau sudah ketemu, Kak Wiwit dan Kak Priska akan membaca secara bergantian. Kak Wiwit baca ayat 1 dan 2 ya. Oke, baiklah. Dan Kak Priska akan membaca ayat 3. Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita menyaksikan video dari Yunus pergi ke Tarsis. Selamat menyaksikan. Cerita tentang Alkitab. Yunus pergi ke Tarsis. Niniwe adalah sebuah kota yang besar. Kota itu dikelilingi oleh tembok
yang sangat tebal sehingga melindungi penduduk dari serangan musuh. Rakyatnya menyembah kepada patung-patung dan bukan kepada Tuhan. Mereka tidak pernah berdoa, memuji Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang Niniwe suka berbuat jahat. Walaupun mereka berbuat jahat, Tuhan tidak langsung menghukum. Tuhan tetap menyayangi mereka, dan karena itu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe supaya mereka tidak lagi berbuat jahat. Tapi Yunus tidak mengerti akan kasih Allah yang besar itu kepada orang Niniwe. Yunus sangat kaget mendengar perintah Tuhan. Ia tahu bahwa orang Niniwe tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mau ke Niniwe seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Yunus pergi ke pelabuhan di Yafo dan membeli karcis untuk pergi ke Tarsis dan bukan ke Niniwe. Yunus tidak sadar bahwa mata Tuhan melihat apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia naik ke kapal itu dan kapal itu menuju ke tengah lautan. Yunus tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik. Dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Hatinya gelisah dan dia turun ke bagian bawah ruang kapal dan ia berbaring di situ. Ia ingin tidur untuk melupakan rasa hatinya yang tidak tentram. Tetapi mata Tuhan selalu melihat di segala tempat. Tuhan melihat Yunus dengan segala perbuatannya. Tuhan mau supaya Yunus sadar bahwa dia sudah berbuat salah. Karena itu, Tuhan mendatangkan ombak yang sangat besar. Karena besar ombaknya, kapal itu hampir saja tenggelam. Semua orang yang ada di kapal sangat ketakutan. Semua orang berusaha membuang air yang masuk ke dalam kapal itu. Semua orang juga sibuk membuang barang-barang muatan dari kapal itu. Tetapi Yunus yang ada di dalam kapal malah tertidur dengan nyenyak. Nahkoda kapal membangunkan Yunus. Dia sangat kesal sekali melihat Yunus tertidur. Dan akhirnya Yunus bersama nahkoda kapal berkumpul bersama orang-orang yang ada di kapal itu. Betapa takutnya Yunus melihat ombak yang sangat besar yang sedang menerpa kapal yang ia tumpangi. Dalam hatinya, Yunus merasa bersalah karena ketidaktaatan Yunus membuat Tuhan marah kepadanya. Ia mengaku kepada orang-orang di kapal itu bahwa ia tidak taat akan perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan ombak yang sangat besar. Orang-orang itu bertanya kepada Yunus apa yang harus mereka perbuat supaya angin yang keras itu menjadi berhenti. Dengan berani Yunus mengatakan kepada orang-orang di dalam kapal itu, "Angkatlah aku dan lemparkan ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda." Sebab Yunus tahu dia sudah berbuat salah kepada Tuhan. Dan akhirnya pun Yunus dilemparkan ke dalam laut. Dan seketika itu juga angin yang sangat keras itu berhenti. Tiba-tiba ada
sebuah bayangan yang berada di bawah Yunus. Ternyata itu adalah seekor ikan yang sangat besar. Dan ikan yang sangat besar itu menelan Yunus. Apa yang terjadi ya selanjutnya kepada Yunus? Wah, apa yang terjadi dengan Yunus adik-adik? Dan apa yang terjadi dengan kita Kak Priska? Kenapa hiasan kepala kita ganti? Kak Wiwit itu dramatis sekali. Kan kita pernah mendengar cerita Yunus dalam perut ikan. Iya Kak Priska, Yunus ditelan ikan besar dan berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah Yunus berdoa kepada Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus kembali. Benar sekali Kak Wiwit. Setelah itu Yunus kembali diutus Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Apa yang terjadi kemudian Kak Wiwit? Kita lihat video yang kedua, orang-orang Niniwe yang bertobat. Selamat menyaksikan. Cerita tentang Alkitab. Orang Niniwe yang bertobat. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan
yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Wow, kita berganti hiasan lagi Kak Priska. Iya dong Kak Wiwit. Kayaknya dari tadi Kak Wiwit seneng banget ya. Iya Kak Priska, Kak Wiwit memang suka aksesoris seperti ini. Tapi Kak Priska, Ya. kita berganti hiasan kepala seperti ini pasti ada artinya kan Kak dengan cerita yang tadi? Pastinya Kak Wiwit. Kak Wiwit dan adik-adik di rumah mau tahu artinya apa? Mau dong Kak Priska. Oke, Kak Priska jelaskan ya. Adik-adik, ingat nggak hiasan kepala yang Kak Priska dan Kak Wiwit pakai? Yang tadi pertama itu loh. Betul sekali, mahkota bunga. Mahkota bunga melambangkan seseorang yang diutus Tuhan, yaitu Yunus. Yunus diutus Tuhan untuk memperingatkan penduduk di Niniwe. Terus hiasan kepala yang kedua itu warnanya abu-abu Kak Priska. Artinya apa? Nah, warna abu-abu melambangkan pertobatan. Ingat kan, Raja Niniwe bertobat dengan cara duduk di atas abu. Lalu yang ini warnanya kuning. Artinya apa Kak Priska? Nah, kuning cerah melambangkan sukacita dan kebahagiaan. Penduduk Niniwe sangat sukacita dan bahagia karena Tuhan tidak jadi menghukum mereka dan Tuhan mengampuni dosa mereka dengan cara mereka bertobat. Oh, jadi serangkaian cerita tadi sesuai dengan tema kita hari ini ya Kak Priska? Betul sekali Kak Wiwit. Kehendak Tuhan yang terbaik. Walaupun Yunus mengalami banyak peristiwa, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan dan membuat Yunus berhasil melakukan tugasnya. Dan kota Niniwe walaupun mau dihukum, tetapi karena bertobat, Tuhan mau mengampuninya. Wah, Tuhan kita memang luar biasa ya Kak Priska. Kehendaknya adalah yang terbaik bagi kita. Benar sekali Kak Wiwit. Jempol untuk Kak Wiwit. Yeay. Kak Priska, Ya. pengen deh punya sesuatu yang bisa membuat kita ingat tentang cerita Yunus dan juga pertobatan kota Niniwe. Oh, jangan khawatir Kak Wiwit. Adik Teno akan mengajari kita membuat pensil hias. Ada pita-pita warna abu-abu. Ada manik-manik warna kuning. Tapi Kak Priska, apa adik-adik di rumah sudah punya bahannya? Sudah dong Kak, sudah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu di wilayah mereka. Oke deh kalau gitu, silakan adik Teno peragakan cara buatnya ya. Shalom Kak Priska, shalom Kak Wiwit, shalom teman-teman sekolah minggu. Namaku Teno Hastian, aku dari wilayah Berintik. Kegiatan kita kali ini adalah membuat pensil hias. Caranya, siapkan semua bahan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Pita berwarna abu-abu, tali kulit, manik-manik warna kuning cerah, pensil yang sudah ada topinya. Ikat semua pita menggunakan tali kulit. Yang kuat ya. Ikat 2 kali. Masukkan tali ke lubang topi. Ikat 2 kali. Masukkan manik-manik. Yang ini kita isi 3. Lalu ditali ujungnya. Yang ini kita isi 2.
lalu ditali ujungnya. Nah, pensil hias kita sudah jadi. Mudah kan? Sampai jumpa lagi. Nah, seperti ini hasilnya Kak Wiwit. Makasih Adik Tino, gampang ya bikinnya. Iya, tinggal ditali, jadi deh pensil hias. Diraut, nanti bisa buat nulis dan juga buat menggambar. Selain itu, kita jadi ingat kalau kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Kalau begitu, saatnya kita memberi persembahan yang terbaik juga buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita kumpulkan persembahan diiringi pujian. Ku beri persembahan. Musik. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik di rumah, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, dan juga persembahan. Sekarang kita mau berdoa penutup. Sebentar Kak Priska, sebelum doa penutup, Kak Wiwit ada pengumuman nih buat adik-adik di rumah. Wah, apa itu Kak Wiwit? Jadi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun GKJ Rewolo, kakak-kakak sekolah minggu punya tantangan nih buat adik-adik di rumah. Tantangannya adalah memberikan ucapan dan harapan untuk gereja. Ucapan dan harapannya dalam bentuk apa Kak Wiwit? Bisa dalam bentuk pujian, puisi, ataupun doa. Dan pengumpulannya paling lambat hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Dan untuk 6 adik-adik terpilih akan mendapatkan hadiah loh. Wah, menarik banget ya Kak Wiwit. Iya dong Kak Priska. Tadi kayaknya kita kan mau berdoa ya? Oh iya, aku yang pimpin doa ya Kak Priska. Oke Kak Wiwit. Mari adik-adik kita mulai berdoa dengan lagu Kulipat Tanganku. Kulipat tanganku, ku tutup mata, ku tundukkan kepala, siap berdoa. Yesus Tuhanku, dengar doaku, jawab doaku, beri yang ku perlu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, sukacita, kebosanan, ataupun yang lainnya, Engkau, kehendak-Mu tetap menjadi yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita tutup sekolah minggu hari ini dengan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Tetap semangat karena kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ciro lupa, biarpun gunung-gunung beranjak.
anak-anak. Halo Jarwo. Halo teman-teman. Halo. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Jarwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.